Halo sahabat Butuh Sawah Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube ini. Ya, kembali pada konten kali ini kami hadir untuk berbagi informasi. Kali ini kita berbagi informasi tentang budidaya tanaman asollah. Ya, lebih spesifik, lebih khusus, hari ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penanaman asollah di kolam terpal. Ya, sahabat YouTube, kolam terpal merupakan salah satu jenis wadah budidaya tanaman asollah yang paling banyak digunakan oleh pembudidaya tanaman asollah di tanah air. Ya, ada banyak kelebihannya. Ya, salah satunya itu adalah tidak membutuhkan biaya yang mahal untuk membuat kolam asollah dengan menggunakan wadah berupa kolam asollah. Ya, sahabat YouTube, langsung saja ya. Jadi kita akan membahas hari ini langkah-langkah penanaman asollah pada kolam terpal. Langkah yang pertama ya, ketika kolam asollah sudah siap, tentunya langkah pertama yang kita lakukan adalah pengisian air. Air yang nantinya menjadi media budidaya tanaman asollah. Ya, air di sini kita bisa menggunakan berbagai jenis air yang ada di sekitar kita. Air sumur ya, air sungai, air hujan, ya bahkan air PDAM sekalipun bisa ya. Air dari keran PDAM bisa kita gunakan sebagai wadah atau media budidaya tanaman asollah. Dengan catatan air tersebut kita diamkan selama beberapa hari terlebih dahulu. Tujuannya untuk menguapkan kaporit yang kemungkinan terkandung di dalam air keran tadi. Ya, kemudian jenis air yang paling saya rekomendasikan sebenarnya untuk media budidaya tanaman asollah itu adalah air yang ada pada kolam ikan. Itu sangat baik untuk kita jadikan sebagai media budidaya tanaman asollah. Kenapa? Karena air kolam ikan itu umumnya sudah mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman asollah yang berasal dari kotoran daripada ikan yang kita budidayakan. Ya, seperti itu sahabat YouTube ya. Kemudian ketinggian air kita upayakan sekitar 30 sampai 40 hingga 45 cm. Itu ketinggian ideal untuk pembudidayaan tanaman asollah. Itu berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan selama saya membudidayakan tanaman asollah. Ya. Kedalaman optimal untuk tanaman asollah, kedalaman optimal untuk media budidaya tanaman asollah adalah ketinggian air sekitar 30 hingga 45 cm. Ya, sahabat YouTube, yang kedua, langkah yang kedua yang kita lakukan adalah proses pemupukan. Nah, jadi di sini adalah pemupukan awal, tujuannya untuk memberikan unsur hara yang nantinya dibutuhkan oleh tanaman asollah untuk tumbuh dan berkembang. Ya, pupuk di sini saya menyarankan untuk pupuk awal tanaman asollah kita menggunakan pupuk organik yang sifatnya padat, baik itu kompos maupun pupuk kandang ya, pupuk kandang. Misalkan kotoran ayam ya, kohe ayam, kohe bebek, kohe kambing, kohe sapi dan sebagainya. Itu sangat baik untuk kita jadikan sebagai pupuk untuk mendukung pertumbuhan daripada tanaman asollah, seperti itu. Ya, dan yang paling sering saya gunakan sendiri adalah kohe entok ya, bebek entok. Kotoran kohe entok yang sudah menyatu dengan tanah, itu kita manfaatkan sebagai pupuk asollah. Yang terlebih dahulu kita encerkan dengan cara ditambahkan air, kemudian didiamkan selama 1 malam. Besoknya sudah bisa kita gunakan sebagai pupuk untuk tanaman asollah. Ya, seperti itu sahabat YouTube ya. Proses pemupukan salah satu proses yang sangat mempengaruhi pertumbuhan daripada tanaman asollah. Ya, kemudian yang ketiga, setelah kita melakukan proses pemupukan, misalkan ya kita menggunakan kotoran hewan ya atau pupuk kandang, maka sebaiknya kita melakukan penambahan probiotik. Penambahan probiotik banyak macam ya. Di sini saya menggunakan EM4 pertanian yang kemasannya berwarna kuning. Ya, tujuan penambahan probiotik ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan jumlah mikroorganisme yang ada di dalam media budidaya tanaman asollah, sekaligus untuk membantu proses penguraian pupuk kandang ya.
Misalkan pupuk kandangnya tidak atau belum terurai secara sempurna, ya penambahan E4 ini adalah tujuannya untuk itu. Untuk membantu menguraikan ya pupuk kandang yang kira-kira belum terurai secara sempurna. Sehingga nanti itu akan memudahkan tanaman asola untuk menyerap unsur hara yang berasal dari pupuk yang kita berikan. Ya, seperti itu sahabat YouTube. Penebaran bibit asola untuk ukuran kolam asola 2 kali 3 meter. Ya, saya sering menggunakan tanaman atau bibit asola sebanyak 500 gram atau setengah kilo ya. Dengan harapan bahwa dengan penebaran bibit seperti ini yang diiringi dengan pemeliharaan yang baik, maka sekitar hari ke-7 hingga hari ke-10 ya, seluruh permukaan kolam media budidaya asola itu sudah tertutupi oleh tanaman asola. Artinya sudah penuh ya. Sekitar 7 hingga 10 hari setelah proses penebaran benih atau penebaran bibit tanaman asola. Ya, seperti itu sahabat YouTube ya. Kira-kira ada 4 langkah-langkah penanaman asola pada kolam terpal. Pengisian air, kemudian pemupukan awal, penambahan probiotik, dan penebaran bibit asola. Ya, tentunya ada kegiatan pemeliharaan ya. Setelah kita melakukan proses penanaman, masih ada kegiatan pemeliharaan, misalkan pemupukan lanjutan, kemudian pengadukan media budidaya tanaman asola, pengontrolan ketinggian air, ya, kemudian pengawasan terhadap hama. Itu silakan Anda tonton pada video-video lainnya yang ada di channel YouTube ini. Itu lengkap kami bahas tentang pemeliharaan tanaman asola. Oke sahabat YouTube, jadi mungkin ini informasi yang bisa kami berikan pada konten kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.